Saat ditanya siapa penduduk asli Australia, kami yakin 99% orang yang menonton video ini akan menjawab bahwa suku aborigin adalah penduduk asli Australia. Ya, aborigin adalah suku asli yang sudah selama ribuan tahun mendiami Australia. Selain aborigin, kelompok etnis lain yang juga dianggap sebagai penduduk asli benua Australia adalah penduduk pribumi Kepulauan Selat Torres atau yang lebih sering disebut sebagai Torres Strait Islander. Meskipun telah mendiami wilayah Australia selama ribuan tahun, kedua kelompok etnis ini justru menjadi minoritas di Australia modern. Saat ini, sebagian besar penduduk Australia justru merupakan keturunan Eropa, benua yang sangat jauh jaraknya dari Australia. Bagaimana ini bisa terjadi? Di video kali ini, kita akan membahas sejarah awal mula Australia dihuni oleh bangsa Eropa. Ribuan tahun sebelum kedatangan bangsa Eropa, Australia telah diduduki suku aborigin. Mereka hidup di sepanjang pelabuhan Forsyth yang berada di Sydney bagian utara. Tinggal terutama di sepanjang tepi pesisir, orang aborigin hidup dengan mencari ikan dan berburu di perairan dan daerah pedalaman, dan memanen makanan dari semak-semak di sekitarnya. Mereka tidak perlu melakukan perjalanan jauh dari tanah mereka karena sumber daya di sekitar mereka sangat melimpah dan perdagangan dengan kelompok suku lain sudah terjalin dengan baik. Diperkirakan sebelum kedatangan bangsa Eropa, daratan Australia telah dihuni oleh sekitar 318.000 hingga 3 juta orang aborigin dengan lebih dari 400 klan atau suku yang berbeda-beda. Karena sumber daya alam yang sangat melimpah, masyarakat aborigin hanya perlu menghabiskan waktu sekitar 4 hingga 5 jam per hari dengan bekerja untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. Dengan banyaknya waktu senggang yang tersedia, masyarakat aborigin Australia mengembangkan beragam budaya dan bahasa daerah, menciptakan tradisi seni dan keagamaan yang berbeda, dan mempengaruhi lingkungan benua ini melalui berbagai cara, melalui perburuan dan pertanian. Sedikit berbeda dengan masyarakat aborigin yang tinggal di daratan utama Australia, Torres Strait Islander atau penduduk asli Kepulauan Selat Torres adalah penduduk asli Melanesia di Kepulauan Selat Torres yang merupakan bagian dari negara bagian Queensland modern Australia. Kepulauan Selat Torres terdiri lebih dari 274 pulau, tetapi hanya sekitar 17 diantaranya yang berpenghuni. Pulau-pulau ini terletak di Selat Torres yang memisahkan Australia dan Papua Nugini. Secara etnis, Torres Strait Islander berbeda dari masyarakat aborigin di Australia lainnya. Mereka justru memiliki ciri genetik dan budaya yang sama dengan masyarakat yang tinggal di Pulau Papua atau New Guinea. Masyarakat Torres Strait Islander hidup dalam komunitas yang erat dengan struktur sosial yang kompleks. Setiap pulau memiliki identitas budaya yang unik, tetapi ada kesamaan dalam praktek sosial dan budaya. Masyarakat Torres Strait Islander adalah pelaut ulung dan memiliki jaringan perdagangan yang luas dengan penduduk Papua Nugini, Kepulauan Maluku, dan komunitas aborigin di daratan Australia Utara yang memperkenalkan barang-barang baru dan mempengaruhi budaya mereka. Eksplorasi bangsa Eropa ke wilayah daratan Australia terjadi pada sekitar abad ke-17 Masehi.
Pada tahun 1606, Diveken, sebuah kapal perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC, di bawah pimpinan Kapten William Jensen, menjelajahi pantai barat semenanjung Cape York dekat dengan tempat yang sekarang disebut Weipa. Penjelajahan ini adalah pendaratan pertama yang dilakukan oleh orang Eropa di tanah Australia. Pada tahun yang sama, pelaut Spanyol Luis Vaz de Torres berlayar ke utara Australia melalui Selat Torres di sepanjang pantai selatan Pulau New Guinea. Belanda memberikan kontribusi yang besar terhadap pengetahuan Eropa tentang pesisir Australia. Para navigator Belanda menjelajahi pantai barat dan selatan pada abad ke-17 dan menamai benua tersebut sebagai New Holland. Pada tahun 1770, Kapten James Cook berlayar dan memetakan pantai timur yang ia beri nama sebagai New South Wales dan diklaim sebagai wilayah Britania Raya. Kedatangan James Cook pada tahun 1770 menandai awal dari berakhirnya cara hidup kuno yang dilakukan oleh masyarakat aborigin di daratan Australia. Eksplorasi James Cook berlayar di bawah instruksi untuk menguasai benua selatan jika tidak berpenghuni atau dengan kesepakatan penduduk asli jika sudah ditempati. Mengabaikan fakta bahwa wilayah tersebut telah berpenghuni, James Cook menyatakan bahwa daratan Australia sebagai terra nullius atau tanah tak bertuan. Padahal instruksinya adalah untuk meminta kesepakatan penduduk asli jika wilayah tersebut sudah ditempati. Namun kegagalan mendapatkan kesepakatan dengan penduduk aborigin membuat James Cook berbohong bahwa daerah tersebut kosong. Terra nullius adalah istilah yang digunakan dalam hukum internasional untuk menggambarkan tanah yang dianggap tidak dimiliki atau diklaim oleh negara atau kelompok manapun, dan karena itu dapat diambil alih oleh negara yang menemukannya. Dengan menganggap Australia sebagai terra nullius, pemerintah kolonial Inggris dan pemukim Eropa merasa berhak untuk mengambil alih tanah tanpa memperhitungkan hak-hak dan kepemilikan tradisional masyarakat asli. Kolonisasi awal Australia oleh Inggris dimulai dengan kedatangan armada pertama pada tahun 1788 yang membawa sekitar 750 narapidana bersama dengan perwira, tentara, dan keluarga mereka. Salah satu tujuan utama Inggris mengklaim Australia adalah untuk mendirikan koloni hukuman baru di wilayah tersebut, menyusul hilangnya koloni Amerika pada tahun 1783. Pada akhir abad ke-18, penjara di Inggris mengalami kelebihan kapasitas. Pengiriman narapidana ke koloni Amerika telah berhenti setelah Revolusi Amerika tahun 1775 hingga tahun 1783, sehingga Inggris mencari tempat baru untuk mengirim narapidana mereka. Botany Bay di New South Wales dipilih sebagai tempat koloni hukuman baru. Armada pertama dipimpin oleh Kapten Arthur Phillip yang tiba pada tahun 1788 dan mendirikan pemukiman pertama di Port Jackson yang kemudian saat ini menjadi Sydney. Sebagian besar narapidana yang dikirim ke Australia adalah pelaku kejahatan kecil, meskipun ada beberapa tahanan politik di antara mereka. Kebanyakan tahanan politik yang dikirim ke Australia adalah pemberontak Irlandia dan beberapa aktivis reformasi dari Inggris. Seiring waktu, koloni-koloni hukuman ini berkembang menjadi pemukiman yang lebih luas. Selain New South Wales, koloni-koloni hukuman lain didirikan di tempat-tempat seperti Tasmania dan Norfolk Island. Ekspansi ini seringkali menyebabkan konflik dengan masyarakat aborigin yang tanahnya diambil alih untuk pertanian, peternakan, dan pembangunan pemukiman. Selain narapidana, pemukim bebas juga mulai datang ke Australia, dan koloni-koloni tersebut berkembang menjadi masyarakat yang lebih kompleks dan beragam.
Sejak invasi Inggris ke Australia pada tahun 1788, orang pribumi aborigin yang lebih dulu menempati Australia semakin tertindas di tanahnya yang telah mereka tinggali selama ribuan tahun. Diperkirakan bahwa ada lebih dari 750.000 orang aborigin yang mendiami daratan Australia pada tahun 1788. Penyakit menjadi pukulan telak bagi masyarakat aborigin. Mereka tidak memiliki perlawanan terhadap penyakit yang sengaja dibawa oleh para pendatang Eropa. Melalui para pelaut dan narapidana, penyakit seperti cacar, sifilis, dan influenza cepat menyebar di tempat ini. Dalam kurun waktu kurang dari setahun, lebih dari setengah penduduk lembah Sydney meninggal karena penyakit-penyakit tersebut. Selain penyakit, konflik bersenjata antara pemukim dan masyarakat aborigin, termasuk pembantaian dan perang gerilya, menyebabkan banyak kematian di kalangan penduduk asli. Salah satu contoh adalah pembantaian Myall Creek pada tahun 1838 di New South Wales. Para pendatang Eropa juga menghabisi ekosistem yang ada. Mereka menangkap ikan besar dengan jaring tangkapan yang besar, mengurangi populasi kanguru dengan terus diburu, serta membuka lahan dan mencemari air. Akibatnya masyarakat aborigin menderita kelaparan. Hal itu menjadikan orang-orang aborigin menjadi tergantung dengan makanan bangsa Eropa. Hal ini masih diperparah lagi dengan berbagai kebijakan pemerintah kolonial, termasuk kebijakan perlindungan dan asimilasi, yang juga berkontribusi terhadap penurunan populasi dan disintegrasi komunitas aborigin. Anak-anak aborigin yang disebut sebagai stolen generation dipisahkan dari keluarga mereka dan ditempatkan di institusi atau keluarga Eropa dalam upaya untuk mengasimilasi mereka. Nasib yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh masyarakat asli Kepulauan Selat Torres. Kedatangan bangsa Eropa ke wilayah mereka membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Torres Strait Islander. Pada abad ke-19, epidemi campak telah menewaskan sekitar 25% populasi, dengan beberapa pulau menderita kerugian dengan kehilangan sekitar 80% penduduknya. Karena penduduk pulau tidak memiliki kekebalan alami terhadap penyakit-penyakit Eropa. Begitulah rangkuman sejarah awal mula Australia dihuni oleh bangsa Eropa, di mana populasi mereka semakin dominan, sementara masyarakat asli semakin terpinggirkan. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.